Perkenalkan, nama lengkap saya Bersano Payangboli, biasa dipanggil Sano. Saya asal dari Adonara, pendidikan ekonomi. Pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dibagi menjadi dua teori. Yang pertama, teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksi melalui perdagangan. Yang kedua, teori keunggulan kooperatif. Itu dikemukakan oleh Ali David Ricardo, menjelaskan bahwa tentang keuntungan kooperatif yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Tujuan perdagangan internasional. Ada beberapa tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Menaikkan devisa negara meningkatkan kerjasama ekonomi nasional, maka jumlah ekspor dan impor akan semakin bertambah supaya semakin meningkatkan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga barang yang dimaksud cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi inflasi yang mulai tinggi. Yang keempat, memperluas pasar. Kelima, transfer teknologi modern. Keenam, memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan internal yang dapat dimiliki oleh sebuah perusahaan. Contohnya, keuntungan banyak pesanan permintaan barang. Keuntungan eksternal, fungsi yang digunakan untuk mempertinggi penggunaan faktor produksi. Yang berikut kerugian perdagangan internasional. Yang pertama, kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri menghambat barang yang diimpor dengan barang kualitas tinggi dan murah. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia akan eksploitasi sumber daya alam terlalu bergantung pada iptek dan modal asing akan pertumbuhan industri. Yang ketiga, menghambat persaingan industri tidak sehat. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua kebijakan. Yang pertama, kebijakan dalam bidang ekspor dan kebijakan dalam bidang impor. Mari kita lihat bersama kebijakan dalam bidang ekspor. Dalam bidang ekspor ada beberapa kebijakan. Yang pertama, diskriminasi harga atau penetapan harga barang. Diskriminasi harga, kemampuan pelaku usaha untuk menentukan harga pada barang dan jasa yang sama pada kualitas yang sama pada konsumen yang berbeda. Yang kedua, dumping atau penetapan barang yang lebih murah. Dumping penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga dalam negeri. Contohnya,
negara Indonesia menjual barang produk di luar lebih murah dibandingkan di dalam negaranya sendiri. Yang ketiga, larangan ekspor atau melarang barang keluar negeri. Larangan ekspor kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang tertentu ke luar negeri. Yang keempat, memberikan premi. Pemerintah untuk memajukan ekspor, caranya memberikan premi kepada usaha atau industri yang melakukan ekspor. Yang kedua, kebijakan dalam bidang impor. Kebijakan dalam bidang impor dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kuota impor. Kuota impor adalah jumlah barang yang diimpor dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah penetapan tarif yang tinggi untuk impor barang. Yang ketiga, subsidi impor adalah kebijakan pemerintah membuat barang impor murah. Yang keempat, larangan impor. Larangan impor kebijakan diberlakukan jika suatu negara diharuskan menghemat. Yang berikut ciri-ciri perdagangan internasional. Yang pertama, menggunakan mata uang asing yang disepakati. Setiap negara memiliki mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan. Perdagangan antar negara menggunakan mata uang asing harus disepakati dalam perdagangan tersebut, dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, memiliki lingkup luas dan tidak mengenal batas negara. Ketiga, biaya jangkauan cenderung lebih mahal. Keempat, memiliki sistem distributif tidak langsung. Yang kelima, pembeli dan penjual tidak bertatap muka langsung. Pembeli dan penjual juga tidak bertatap muka langsung. Barang yang diperjualbelikan di pasar ini juga tidak terlihat nyata. Pelaku ekonomi yang terlibat di pasar dapat dilihat secara nyata. Barang tersebut hanya dilihat dalam bentuk brosur, iklan. Produk yang dijual tidak mempunyai barang pengganti. Yang keenam, tingkat persaingan lebih ketat karena bersaing dengan negara-negara. Baik, sekian materi dari saya tentang perdagangan internasional. Mohon maaf bila ada salah kata atau tingkah yang tidak berkenan dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.